Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya mau berbagi renungan firman dengan judul Hidup yang Menjadi Berkat. Kita akan baca Filemon 1 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang berguna, orang Kristen yang menjadi berkat bagi sesama. Contoh di dalam Alkitab adalah Filemon. Kenapa hidupnya menjadi berkat bagi orang lain? Ada beberapa ciri yang saya temukan dari pembacaan ayat Alkitab. Pertama, karena Filemon adalah orang yang membuka rumahnya untuk persekutuan saudara seiman. Karena di ayat 2 dikatakan, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Zaman dulu belum ada gedung gereja, tapi rupanya Filemon orang yang cukup kaya di Kolose, rumahnya cukup besar, sehingga dia membuka rumahnya untuk tempat orang-orang percaya berkumpul. Kalau sekarang sebagai tempat komsel, begitu saudara. Dan Tuhan memberkati dia, seperti Obed Edom. Ketika dititipi tabut perjanjian selama 3 bulan, maka Tuhan memberkati Obed Edom itu. Nah, Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang membuka rumah kita untuk saudara seiman berdoa, menjadi mentor rohani di SMK Pemuridan, di komunitas sel. Saya percaya kalau kita melakukan hal sedemikian, Tuhan melihat jerih payah kita dan hidup kita dipakai menjadi hidup yang berguna, menjadi berkat. Yang kedua, karena Filemon itu adalah orang yang memiliki kasih yang nyata, sehingga dia menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama. Di ayat 5 dikatakan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sangat penting untuk kita memiliki iman, tapi iman itu harus nyata dalam perbuatan. Dan iman yang nyata dalam perbuatan adalah tindakan kasih. Menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu mereka ketika mereka sedang mengalami kesulitan, mendoakan yang sakit, memberi penghiburan bagi orang yang susah. Kasih yang nyata tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pemberian uang, tetapi perhatian, doa, pertolongan kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Kalau misalnya ada teman kita yang sakit, ya ibu rumah tangga sakit, maka sebagai seorang teman rohani, seorang wanita, ibu yang lain, orang Kristen, bisa memasak lebih banyak, lalu kemudian sebagian dia berikan kepada temannya yang sakit, sehingga hari itu dia tidak bisa masak untuk suami dan anak-anaknya. Bukankah itu adalah kasih yang nyata, begitu saudara? Yang ketiga, hidup yang bermanfaat, berguna, atau menjadi berkat itu ditandai karena seperti Onesimus, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Nah, di dalam ayat 10-16 saya tidak bacakan karena cukup panjang. Filemon itu ternyata orang kaya yang punya budak-budak, dan salah satu budaknya bernama Onesimus. Dan Onesimus ini pernah mencuri di rumah Filemon, lalu lari, saudara-saudara. Dan kemudian dia ketangkep di penjara di kota Roma.
ketemu sama Paulus di sana, diinjili, bertobat, saudara. Lalu disuruh kembali lagi ke Kolose untuk tinggal bersama dengan Filemon, kembali kepada bosnya yang dulu. Tetapi Paulus menyertakan surat dan dia bilang, tolong Filemon, terimalah Onesimus ini, mantan budakmu, mantan maling, terima dia sebagai saudara seiman, supaya dia bisa melayani bersama kamu. Wah, ini satu hal yang berat, saudara-saudara. Mengampuni orang yang pernah bersalah, bahkan merugikan kita secara materi, bukan hal yang mudah. Tapi Paulus bilang, kalau dia pernah merugikan kamu, aku yang akan menanggungnya, aku yang akan menggantinya. Karena kamu pun berhutang kepadaku, hai Filemon, yaitu berhutang nyawa. Karena Filemon ini dimenangkan juga oleh Paulus. Maka dengan lapang hati Filemon membuka hatinya dan menerima Onesimus. Bahkan kemudian hari Onesimus ini menjadi hamba Tuhan di kota Kolose. Berarti Filemon adalah orang yang mengampuni dan punya hati yang lapang, hati yang besar. Saudara, orang bisa salah, termasuk keluarga kita, siapapun. Tapi kalau kita punya hati yang lapang, kita bisa memaafkan, mengampuni, dan memberikan kesempatan untuk seseorang berubah. Dan saya percaya itulah orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, saya melihat bahwa Filemon ini adalah orang yang menjadi berkat karena dia suka memberi tumpangan. Ayat 22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Ya. Zaman dulu itu belum ada hotel. Jadi orang hamba Tuhan seperti Paulus, kalau pelayanan dia menginapnya di mana? Di rumah jemaat yang mau membuka rumahnya dan melayani, memberi makan, minum dan sebagainya. Ini pelayanan hospitality, saudara. Dan ternyata orang yang memberikan pelayanan hospitality artinya suka menjamu, menyediakan tempatnya atau kendaraannya. Kalau sekarang ya belum tentu nginep di rumah, tapi dia siapkan kalau dia bayarin penginapannya atau ngajak jemput orang dengan mobilnya, pulang kebaktian ngajak makan bakso atau soto. Ya, ada keramah tamahan yang diberikan, yang diwujudkan juga di dalam mengajak kebersamaan untuk makan dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam pelayanan hospitality. Saya melihat orang-orang yang dikaruniai Tuhan pelayanan hospitality ini, itu adalah hal yang menyukakan Tuhan ketika mereka mempraktekannya. Seperti perempuan Sunem yang menyiapkan membangun kamar di atas untuk Nabi Elisa, selalu menginap di rumahnya. Mujizatnya apa? Ketika anak daripada perempuan Sunem ini mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus seringkali mendapatkan pelayanan hospitality dari Maria dan Marta. Ya, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, Marta sibuk melayani, bikin capcay, puyunghai, barongsai, nikmati bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena Yesus kan kalau datang nggak sendirian, sama 12 murid minimal. Tuhan Yesus itu saya percaya makannya dikit, banyak puasa. Tapi muridnya itu makan banyak, saudara ya. Kan murid sama gurunya beda dikit. Kalau Yesus ya sedikit makan, kalau muridnya sedikit-sedikit makan gitu, saudara ya. Nah, tapi Marta senang melayani karena dia punya pelayanan hospitality. Mujizatnya apa? Ketika saudaranya Lazarus mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Saya percaya sampai hari ini orang yang suka memberi tumpangan, sekali lagi sekarang dalam konteks modern belum tentu membuka rumah untuk orang nginep di rumah karena mungkin rumahnya kecil dan sebagainya. Tapi hospitality itu pelayanan keramah tamahan yang menjemput orang dengan mobil, mengajak makan, menemani, ngobrol-ngobrol, memperhatikan. Itu Tuhan suka. Dan Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Di luar
kewajaran. Karena apa? Seperti kasus perempuan Sunem di PL, Maria, Marta, Lazarus di PB. Mujizatnya bukan cuma orang sakit sembuh, tapi orang mati dibangkitkan. Ini berkat yang sangat dahsyat. Dan yang kelima, ciri orang yang menjadi berkat, dan kita juga mau menjadi berkat seperti Filemon itu, adalah tekun berdoa. Ayat 22, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara bayangkan, Paulus bilang, aku berharap karena engkau Filemon yang berdoa, maka aku lepas dari penjara dan aku bisa kembali mengunjungi Kolose dan melayani di rumahmu kepada saudara-saudara seiman. Bayangkan seorang rasul hebat percaya kepada doa yang dipanjatkan oleh Filemon. Berarti orang ini adalah orang yang tekun berdoa. Pagi hari ini maukah kita berkata, Tuhan, jadikan saya orang berguna, jadikan saya orang yang menjadi berkat, supaya orang-orang di sekitar saya sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kenapa ciri orang yang berguna menjadi berkat? Pertama, dia membuka rumah untuk persekutuan saudara seiman, seperti komsel dan sebagainya. Kedua, dia memiliki kasih yang nyata, ya, bantuan-bantuan praktis dalam kehidupan yang membuat orang lain bersyukur dan tertolong. Yang ketiga, punya hati yang mengampuni. Tidak ada dendam, iri, kepahitan, tapi kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, suka memberi tumpangan. Artinya pelayanan keramah tamahan, hospitality, ya, mengajak orang makan, mengajak orang naik di mobilnya untuk menjemput, mengantar. Saya yakin saudara-saudara, kalau kita lebih banyak lagi yang di gereja kita itu suka menjemput orang, mungkin dengan motor atau dengan mobil, lebih banyak orang ke gereja, saudara. Apalagi kalau lansia, ya. Lansia kalau nggak dijemput, nggak ada anaknya yang nganter, kan susah datang ibadah. Tapi kalau ada pelayanan memberi tumpangan ini, maka hidup kita jadi berkat. Dan yang kelima, hidup yang menjadi berkat itu adalah hidup yang ditandai dengan tekun berdoa. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan hatinya dalam hati kita, sehingga kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita mendukung teman-teman kita di dalam doa, kuasa Allah yang luar biasa juga akan mengalir dalam kehidupan. Ini doa saya, kiranya Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.